Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di SMP Kristen Waimangura untuk menghadiri kampanye tentang perlindungan anak, perkawinan anak, dan kawin paksa dari Yayasan Sumba Cendekia Bestari bekerjasama dengan Save the Children. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Kristen Waimangura. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salomina Saranciina. Saya sebagai Kepala Sekolah di SMP Kristen Waimangura. Oke, selamat siang Ibu Ince. Terima kasih waktunya. Ibu Ince boleh dibagikan pendapatnya tentang kegiatan hari ini tentang perkawinan anak dini paksa. Ya, baik. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sumba Cendekia Bestari hari ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa, kegiatan yang sangat-sangat penting karena mengedukasi anak-anak kami untuk bisa memahami secara dari dini yang berkaitan dengan perkawinan anak, perkawinan dini, dan perkawinan paksa. Seperti itu, sehingga dari kegiatan ini mereka betul-betul bisa memahami, bisa memahami sehingga masa depan itu harus diutamakan. Seperti itu. Baik Ibu Ince, apakah selama ini mungkin di SMP Kristen Waimangura terjadi kasus-kasus seperti yang dikampanyekan saat ini Ibu? Ya, memang berkaitan dengan sosialisasi yang dikampanyekan hari ini sampai dengan saat ini memang belum ada. Belum ada, tetapi walaupun belum terjadi, tapi penting sekali untuk mencegah. Jadi salah satunya adalah ya dengan kampanye yang dilakukan oleh Yayasan Sumba Cendekia Bestari hari ini, dan kemudian juga kami dari Bapak Ibu Guru sering menyampaikan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini. Berarti untuk kurikulum saat ini di SMP Kristen, apakah ada materi khusus yang mengajarkan anak-anak tentang bahaya perkawinan anak dini dan paksa itu sendiri? Iya, memang materi khusus yang berkaitan dengan materi hari ini memang tidak ada materi khususnya, tetapi sudah terangkum di dalam mata pelajaran yang dibawakan oleh Bapak Ibu Guru. Seperti itu. Jadi sambil Bapak Ibu Guru mengajar, juga sambil mengedukasi yang berkaitan dengan materi yang disosialisasikan hari ini. Baik, Ibu Ince, terkait SMP Kristen Waimangura, program-program apa saja sih yang sebenarnya diunggulkan untuk menarik minat anak-anak nanti ketika bersekolah di sini, Ibu? Iya, program-program kami khususnya di Sumba Barat Daya, salah satu cara untuk kami bisa menarik minat dari masyarakat untuk menitipkan anaknya bersekolah di tempat ini, salah satu adalah dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Gitu. Salah satunya kami salah satu sekolah di lingkup Yapmas yang sudah memiliki drum band, ya. Kemudian kegiatan pramukanya juga berjalan dengan baik. Kemudian ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilombakan, ya, baik itu di skala kecamatan maupun di skala kabupaten, yang juga kami turut ambil bagian di dalamnya. Seperti itu. Karena memang adanya kegiatan itu bisa membuat anak-anak aktif, sibuk, dan lupa dengan ada perkawinan dini, anak, dan paksa. Nah Ibu, terakhir Ibu, harapannya Ibu tentang kegiatan ini untuk anak-anak khususnya di SMP Kristen Waimangura? Iya, harapannya adalah sekolah itu sangat penting. Pendidikan itu sangat penting, karena dengan pendidikan anak-anak bisa memilih prioritas untuk masa depan mereka. Seperti itu. Jadi sekolah itu paling penting. Kemudian selain bersekolah, beribadah. Ibadah juga itu menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah pernikahan dini, pernikahan anak, dan bahkan perkawinan dini, perkawinan anak, dan bahkan perkawinan paksa. Oke, berarti sekolah itu adalah salah satu hal yang harus semua anak dapatkan, ya kan, itu merupakan hak anak. Baik, terima kasih Bu Ince untuk waktunya, sukses selalu untuk SMP Kristen Waimangura. Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Sekolah SMP Kristen Waimangura. Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali berada di SMP Kristen Waimangura untuk meliput kegiatan kampanye perkawinan anak dini dan paksa. Dan hari ini saya sudah bersama dengan anggota Yayasan Sumba Cendekia Bestari. Kita perkenalan dulu dari sebelah kanan saya.
Nama saya Dejoy Sesiani, saya adalah campaign officer di program Shift di Sumba Barat Daya dari Yayasan Sumba Cendekia Bestari. Baik, nama saya Vander Adu dan saat ini saya sebagai advisor dari Yayasan Sumba Cendekia Bestari. Oke, terima kasih Kak Jos dan Kak Ferry ya, saya sapa. Pendengar, kita mendengarkan dari Kak Joyce dulu. Kenapa kegiatan kampanye ini harus dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya? Seperti yang kita tahu, saat ini Sumba Cendekia Bestari bekerja sama dengan Save the Children Indonesia, di mana kita fokus akan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, terkhususnya sekarang hak-hak anak di Sumba Barat Daya. Salah satu program yang sedang kami laksanakan ini adalah program kampanye perlindungan anak yang berfokus pada isu perkawinan anak dini dan paksa. Mengapa ini penting? Karena kami percaya tidak semua masyarakat Sumba Barat Daya terinformasi dengan perkawinan anak dini dan paksa yang saat ini sedang marak terjadi, terkhususnya di Sumba Barat Daya. Nah, kami datang untuk berbagi, bukan sekedar memberi informasi, berbagi, berdiskusi, dan juga mau sharing tentang kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, sehingga mau mengajak seluruh masyarakat dan juga pemerintah, mari kita bersama memberi dukungan terhadap pemenuhan hak-hak anak di Sumba Barat Daya. Oke, kalau menurut Kak Ferry, ini kegiatannya sudah berapa lama dilakukan dan sebenarnya apa saja yang dilihat? Apakah anak-anak memang minim sekali pengetahuan tentang perkawinan dini anak dan paksa? Iya, baik. Untuk kegiatannya sendiri, Kak Cantika, ini sudah berlangsung proyek ini sudah berjalan sejak bulan Maret di 2024 ini dan akan berakhir di Desember 2024. Namun tentunya kita pastinya akan masih berharap bahwa proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini saja, tetapi terus tujuan kami untuk menyuarakan hak-hak anak, dan dalam kasus ini, dalam isu ini tentang stop perkawinan anak dini dan paksa, kami harap lewat kampanye yang kami lakukan 1 tahun ini, isu ini akan terus digaungkan oleh masyarakat, oleh adik-adik yang ada di sekolah yang kami sosialisasikan untuk semua pihak bisa lebih aware terhadap isu perkawinan anak dini dan paksa, dan semuanya menyatakan stop. Untuk anak-anak sendiri, kami melihat dari hasil implementasi dari tim campaigner yang kami bina selama ini ada 11 orang, dan dari lokasi-lokasi di desa yang kami kunjungi untuk melakukan sosialisasi, ternyata masih terjadi kasus-kasus itu, dan kami mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat desa khususnya, bahwa ternyata mereka sangat ingin, dan ini adalah sebuah angin segar untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana akhirnya ada suara-suara anak muda yang menyuarakan tentang isu perkawinan anak dini dan paksa, dan respon positif itu juga terungkap dari pertanyaan-pertanyaan mereka dan dari pernyataan bahkan bahwa mereka setuju dan berkomitmen untuk terus menggaungkan isu, untuk terus menggaungkan kampanye tentang stop perkawinan anak dini dan paksa. Oke, seperti yang Kak Ferry bilang tadi, ini kan merupakan angin segar ya, hal baru di Sumba Barat Daya. Sebenarnya kendala apa saja yang ditemui oleh Yayasan Sumba Cendekia Bestari saat mau mengkampanyekan tentang isu ini? Ya, pertama karena memang kita menyuarakan isu ini lewat anak-anak muda, karena kami percaya pada generasi muda ini bisa membangun kota Sumba Barat Daya menjadi lebih baik. Kami terdapat beberapa kendala di lapangan, di mana adanya kapasitas atau skill dari anak muda yang harus kami tingkatkan, dan itu akan sudah didukung dengan berbagai program leadership atau public speaking melalui generasi-generasi muda ini, sehingga saat mereka menggaungkan isu ini di lapangan, mereka menjadi ready. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terusnya karena isu ini adalah salah satu isu yang cukup sensitif ya di lapangan, tentunya tidak mudah untuk mendapatkan respon yang, kalau kita bilang semua respon harus positif, pasti tidak mudah. Ada respon yang positif, ada juga yang menolak, dan kita terima semua masukan, semua saran, karena sebenarnya dari Yayasan Sumba Cendekia Bestari dan Save the Children bukan berarti kita orang yang paling tahu, paling terinformasi, tapi kita mau berbagi dan mau mencapai satu perspektif yang sama, memberi informasi, sehingga meskipun responnya berbeda-beda, kita anggap itu semua sebagai masukan yang baik yang nanti akan kita bawa ke pemerintah, yang harapannya pemerintah boleh mendengar berbagai kasus, berbagai keluhan, berbagai informasi dan juga yang sudah terjadi di masyarakat, dan ada langkah
lanjutan dari pemerintah untuk mendukung juga isu ini. Begitu. Terima kasih Kak Joyce. Kak Ferry, boleh dibagikan kepada pendengar, sudah berapa sekolah dan desa yang dilaksanakan kegiatan kampanye ini, dan apakah setelah ini ada kegiatan lanjutan? Ya, kalau untuk desa sendiri ada 4 desa, dan kebanyakan desa itu semua tersebar di area wilayah Kodi, di mana desa-desa tersebut setiap kali kami ke sana selalu ada laporan bahwa ada kejadian beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu, sehingga mereka sangat excited. Kalau sekolah sendiri, sekarang sudah 4 sampai 5 sekolah yang kami datangi untuk melakukan kampanye ini. Dan tentunya karena kasus ini terjadi di daerah rural, target-target kami pun untuk sekolah-sekolah ini sendiri pun kami mengajak anak-anak untuk menentukan bersama di mana daerah ideal, sehingga kita berkampanye di tempat yang tepat sasaran. Dan sekolah dan desa-desa ini semuanya ada di daerah-daerah rural di Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke. Untuk yang berkampanye kan ini anak-anak ya, bagaimana sih mereka bisa terpilih untuk mengkampanyekan isu ini? Apakah ada prosesnya dari awal dari yayasan? Mungkin siapa yang mau jawab? Saya bisa. Jadi dari program kampanye perlindungan anak ini melalui beberapa proses. Jadi kita ada 5 fase, yang dimana ada prepare, connect, plan, create, dan activate. Jadi saat prepare itu adalah kita mempersiapkan anak-anak itu untuk ready untuk fase connect. Connect adalah kita mempersiapkan anak-anak lagi untuk dengan kapasitas tertentu yang saya sudah bilang tadi, ada public speaking, leadership, workshop, memberi informasi ke sekolah dan masyarakat, dan juga ada anak-anak yang kita pilih di situ berdasarkan seleksi juga. Kita ada seleksi administratif dan juga wawancara, di mana kita mau pilih anak-anak yang betul-betul peduli dengan isu yang saat ini terjadi di sekitarnya begitu. Dari hasil seleksi itu dan juga wawancara terpilihlah ada 2 tim, ada namanya tim Sunrise dan tim Unstoppable Generation, dan 2 tim ini yang bergerak dari fase connect ke fase activate dan create. Saat ini kita sudah masuk ke dalam fase aktivasi atau fase implementasi. Mereka sudah berjuang dari Maret dan sampai sekarang Oktober, mereka sudah implementasi ide-ide yang sudah mereka bentuk dari awal Maret, yang 2 tim yang terpilih ini sampai sekarang. Jadi tidak mudah untuk masuk dalam tim ini melalui begitu banyak proses, dan saat ini kita sudah melalui beberapa desa yang tadi Kak Ferry sudah sampaikan, dan nanti saat November ini kita akan ada festival yang juga anak-anak ini akan memimpin, yang diharapkan akan seluruh masyarakat dan pemerintah juga berpartisipasi. Oke, berarti itu kegiatan puncaknya ya. Nah, dan tentunya idenya semua dari anak-anak ya Kak Cantika. Jadi yang menentukan lokasi, jenis kegiatan, termasuk ide puncak festival itu dalam bentuk coloran, kita dengan tema Run for a Brighter Future, itu pun semuanya dari anak-anak. Jadi prosesnya cukup panjang dan banyak sekali tantangan, tapi kami cukup optimis bahwa di akhir kegiatan nanti akan ada diseminasi bersama pemerintah setempat untuk kita sama-sama mengambil keputusan bersama bahwa kita sepakat untuk menghentikan perkawinan anak dini dan paksa yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke, amin. Berarti memang nanti porosnya artisnya tuh anak-anak ya, yang akan ditampilkan. Baik, terakhir Kak Ferry dan Kak Joyce, harapannya Kak Ferry masing-masing dan Kak Joyce tentang kampanye ini dan kedepannya untuk anak-anak di Sumba Barat Daya. Oke, kalau harapannya setelah ini kami berharap ada dukungan yang dilakukan terus dari pemerintah lewat DP3A P2KB untuk terus memperhatikan tentang hak anak-anak, karena ketika kita bicara pembangunan ini tidak hanya tentang pembangunan hari ini, tetapi siapa yang akan menikmati pembangunan di masa yang akan datang, dan tulang punggung generasi kita selanjutnya itu adalah anak-anak, sehingga pembekalan terhadap anak-anak tentang hak-hak mereka, jika mereka mendapatkan semua yang seharusnya mereka dapatkan di umur mereka, itu akan menjadi pondasi yang kuat untuk generasi yang akan datang untuk daerah kita sendiri. Oke, dari Kak Joyce? Oke, harapannya saya setelah kegiatan ini dilaksanakan, adanya dukungan betul sekali dari pemerintah untuk stop perkawinan anak dini dan paksa yang terjadi di Sumba Barat Daya, dan juga lebih banyak lagi agen-agen perubahan di Sumba Barat Daya yang mau mendukung program-program pemerintah, mau peduli dengan isu-isu yang terjadi di sekitarnya. Dan itu harapannya tidak sampai di kita saja berhenti pada program ini, tapi sampai pada nanti
perkawinan anak dini dan paksa ini sangat merenggut mimpi dari anak-anak terkhusus Indonesia, terkhususnya di Sumba Barat Daya, di mana anak itu harus di sekolah, bukan di pelaminan. Mereka berhak untuk tumbuh, berkembang, belajar dan juga meraih mimpi. Oke, baik anak. Dan ini Kak Cantika, harapannya juga untuk lewat kampanye ini kita menyuarakan tentang harapan untuk anak-anak yang mungkin sudah terlanjur terjerumus dalam perkawinan anak dini dan paksa. Kita harapkan ada harapan baru untuk mereka bahwa di umur mereka yang belum siap, mereka bisa tetap mengejar mimpi. Jadi tetap bisa melanjutkan sekolah tanpa ada diskriminasi apapun dari semua pihak, dan tetap berjuang untuk masa depan yang lebih cerah tentunya. Oke, amin. Anak di sekolah bukan di pelaminan. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Yayasan Sumba Cendekia Bestari, ada Kak Jos dan Kak Ferry, dan semoga sukses selalu untuk kegiatannya ke depannya. Terus mendengarkan kami di FM 96,9 MHz. Stop perkawinan anak dini dan paksa. Stop perkawinan dini anak dan paksa.